Dan ini kawan-kawan, untuk kurs pi hari ini. $1 hari ini atau dari sumber Bank Indonesia yaitu Rp15.500. Dan untuk 1 pi menurut KCV ke dolar itu 314,159 US dollar. Dan untuk 1 pi menurut KCV atau Global Consensus Value, jika dirupiahkan atau jika dikonversi menjadi rupiah, itu berapa ini? 4 triliun ya kawan-kawan. 4.089.464.500 rupiah. Tes cek sound 1 2 3 dicoba. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ruang Informasi, ruang di mana info seputar cryptocurrency terkini. Buat kawan-kawan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan tentunya dapat memberikan informasi mengenai Pi Network terbaru. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip video ini. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selengkapnya. Oke kawan-kawanku, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya kawan-kawanku semuanya. Oke, sebelum lanjut mengenai informasi pembaruan atau informasi mengenai Pi Network terbaru, kita akan cek terlebih dahulu untuk harga dari Pi Network saat ini ya kawan-kawan. Di sini kita akan masuk ke Google. Dan di sini saya menggunakan koin Echo ya kawan-kawanku semua. Kita refresh terlebih dahulu untuk harga dari Pi Network saat ini. Dan ternyata harga untuk Pi Network saat ini adalah Rp11.069. Dan ini mengalami penurunan 4%. Dan untuk Pi Network saat ini menduduki peringkat ke 34. Ini sudah lumayan merosot ya kawan-kawan. Tapi di sini kalian tenang saja. Kita langsung cek untuk grafik dari Pi Network ya. Dan pada saat jam 4 tadi itu mengalami penurunan untuk titik terendah yaitu Rp11.068 ya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan di sini yang sedang melakukan trading future, kalian harap berhati-hati. Kalau bisa itu jangan ambil yang panjang-panjang ya kawan-kawan. Cukup ambil yang short. Jadi kalian itu jangka waktunya yang pendek-pendek aja kawan-kawan. Oke, kita lanjut untuk berita pembaruan mengenai Pi Network. Jadi untuk video-video yang kemarin yang saya bahas mengenai Indopinet, nanti akan saya jelaskan di akhir video ya kawan-kawan. Karena ini ada kaitannya dengan pembaruan atau dengan informasi terbaru mengenai Pi Network. Jadi kalian jangan di skip ya kawan-kawanku semuanya. Oke, buat kawan yang baru gabung, boleh juga kalian follow akun dari Ruang Informasi ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai Pi Network terbaru. Oke, untuk berita yang pertama datang dari sang pendiri yaitu Dr. Nicholas Kokalis. Beliau mengatakan peringatan pembaruan ekosistem jaringan Pi akan menjadi lebih baik. Aplikasi baru terdaftar di antarmuka Mainnet, opsi pemulihan email terpercaya untuk akses yang lebih baik. Lebih banyak aplikasi tersedia melalui direktori pihak ketiga, tetap terinformasi dan terhubung pionir. Oke, jadi di sini itu udah mulai terbuka ya kawan-kawan. Dan juga ini sepertinya utilitas nyata akan mulai terbentuk ya kawan-kawanku semua.
Untuk berita yang kedua ini datang dari Dr. Cheng Diago Fan. Beliau mengatakan, opsi pemulihan akun baru kini tersedia. Pionir memulihkan akun Pi Anda kini menjadi lebih mudah. Tetapkan email terpercaya dan dapatkan tautan setel ulang kapan saja. Lebih cepat, lebih murah, dan tentunya dapat diandalkan. Menjaga lebih baik dari kita, tetap terhubung dalam ekosistem Pi. Jangan sampai ketinggalan, tetap terinformasi dan terlibat. Bergabunglah dengan Telegram jaringan Pi resmi. Oke kawan-kawan, jadi untuk berita pertama yang kedua ini membahas mengenai informasi tentang penyetelan email ya, atau agar pemulihan email itu lebih mudah. Pemulihan akun baru kini tersedia. Memulihkan akun Pi Anda kini menjadi lebih mudah. Jadi itu nantinya bisa lebih mudah untuk diakses tentunya dan dapat digunakan. Oke, kita lanjut berita yang ketiga dari Dr. Nicholas Kokalis. Beliau mengatakan, bentar ya kawan-kawan, kita translate dulu. Pi mencapai $314. Ada yang bilang sinyal sudah mulai terlihat. Belum ada konfirmasi resmi. Namun, jika Anda memperhatikan, pertumbuhan ekosistem semakin cepat. Lebih banyak pionir yang melakukan staking daripada menjual. Momentum sedang berubah, pelan tapi pasti. Ini bukan sekedar spekulasi. Ini gerakan staking memperkuat jalur, mengurangi aksi menjual, meningkatkan keyakinan, dan mendorong nilai jangka panjang. Semakin banyak Pi yang dipertaruhkan, semakin lancar dan cepat perjalanan ini. Bagaimana dengan mereka yang sudah berada di atas kapal? Mereka tidak menunggu. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Pi Express tidak sering berhenti. Jika Anda telah berdiri di dekat platform, ini mungkin sinyal untuk ikut serta. Oke kawanku, itu merupakan berita yang ketiga ya kawanku. Jadi di sini tuh sang pendiri atau sang pencipta itu menegaskan ya. Dia itu bertanya, apa Pi mencapai $314? Jadi untuk harga yang dipertaruhkan untuk GCV $314 ya, itu mungkin terdengar sangat-sangat jauh. Tapi jika kalian lihat ini, untuk pergerakan dari Pi Network itu sudah cukup signifikan ya. Sudah mulai terlihat akhir-akhir ini setelah kemarin gebrakan mengenai Indo-Pi Netmart, yang di situ bisa beli apa saja yang kalian inginkan hanya dengan modal 1 Pi ya kawan-kawan. Oke. Untuk berita yang terakhir datang dari Mr. Spock P. Ini kalau dilihat dari gambarannya itu Fruit P Request ya kawan-kawan. Jadi itu sebuah aplikasi game atau sebuah game yang terdapat di dalam ekosistem Pi browser ya kawan-kawanku semua. Oke, langsung kita bacakan saja. Ini adalah contoh nyata utilitas dalam ekosistem jaringan Pi. Ini menunjukkan transaksi langsung di Pi Mainnet dari aplikasi Fruit TV, tempat Anda membeli pom power up seharga 0,1 Pi dengan biaya transaksi 0,01 Pi. Hal ini membuktikan beberapa poin penting. Untuk yang pertama, utilitas Mainnet sudah aktif. Orang-orang membelanjakan dan menerima Pi dalam aplikasi. Saya ulangi lagi ya, untuk poin yang pertama ini, karena ini sangat-sangat penting kawan-kawan ya. Untuk poin yang pertama, utilitas Mainnet sudah aktif. Orang-orang membelanjakan dan menerima Pi dalam aplikasi. Untuk yang kedua,
penjual menetapkan harga mereka sendiri 0,1 pi untuk power up, tidak menggunakan GCV atau nilai konsensus global. Untuk yang ketiga, tim inti Pi tidak memaksakan penetapan harga. Tim ini sepenuhnya terdesentralisasi dan penetapan harga ditentukan oleh pengembang dan pengguna aplikasi. Berikut ini adalah contoh nyata dari utilitas nyata, pembayaran nyata, dan desentralisasi nyata yang sedang berlangsung. Kekuatan untuk memutuskan harga ada di tangan masyarakat, dan The Article 19 Group Inc. telah menetapkan harga mereka untuk transaksi Pi. Jadi ini merupakan game dari ekosistem Pi Network ya, yaitu Fruity Pi. Apakah kawan-kawanku sudah pernah mencoba untuk bermain game ini? Ini tuh gamenya itu tinggal mencocokkan atau tinggal geser-geser yang atas ini ya. Yang ini terus nanti itu digabungin. Jadi ini untuk yang sebelah kiri itu adalah urutan-urutannya. Jadi nanti setelah leci bertemu leci, dia akan menjadi kiwi dan juga seterusnya ya kawan-kawan. Dan ini untuk mengisi power up itu sudah menggunakan Pi ya kawan-kawan. Ini merupakan contoh bukti utilitas nyata. Oke kawanku semua, kita lanjut mengenai berita Indo Pi Netmart. Kita langsung cek saja di Pi browser ya kawan-kawanku semua. Karena kemarin untuk video saya yang sebelumnya, buat kalian yang belum menonton video saya sebelumnya, silakan kalian tonton terlebih dahulu karena di situ sebagian mungkin membahas mengenai Indo Pi Netmart. Langsung saja kita cek ke Pi browser. Muter ya. Kita langsung cek saja ya. Pi Netmart. Oke, untuk domainnya kita cek di dalam aplikasi Pi browser kita ya kawan-kawan. Nah, pernyataan tegas saat ini pendaftaran secara resmi sebagai mitra atau gerai atau UMKM atau vendor hanya dapat dilakukan lewat aplikasi Indo Pi Netmart. Dan Indo Pi Netmart menetapkan versi testnet dan harap membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu. Mari kita baca terlebih dahulu ya kawan-kawan untuk syarat dan ketentuannya. PT Indo Pi Netmart tidak pernah dan tidak akan pernah meminta uang keanggotaan ke setiap member yang mendaftar sebagai anggota marketplace dari PT Indo Pi Netmart. Anda bisa klik lapor atau klik tombol lapor apabila ada oknum yang mengatasnamakan Indo Pi Netmart. Pastikan koneksi internet Anda stabil dan cukup, karena internet cepat tapi tidak stabil itu juga menyebabkan kegagalan dalam proses menyimpan data hingga transaksi di wallet.pi atau wallet.pinet.com. Pastikan Anda menunggu hingga segala proses yang dilakukan sistem selesai dan akan bisa lebih cepat apabila koneksi internet Anda stabil dan cepat. Pastikan benar atau kecil huruf termasuk penggunaan simbol dari username akan lebih baik apabila username yang Anda gunakan untuk mendaftar di Indo Pi Netmart sama seperti username Pi Mining Pi Network Anda. Apabila proses pengirim notifikasi atau di hampir setiap proses dari sistem ke email gagal, Anda dapat mencobanya lagi minimal 1 jam dari pengiriman
awal. Apabila Anda lupa password login, Anda bisa masukkan username atau email di kotak username dan klik tombol reset password dan cek folder inbox atau di spam ya. Di folder spam pada email Anda dan klik allow atau izinkan. Apabila Anda pertanyaan tentang permission, karena Indopinet Mart hanya melakukan reset password di dalam email Anda. Untuk menjaga akun Anda termasuk email Anda tetap aman dari proses phishing atau hacking dari luar sistem email Anda. Apabila pengiriman email atau reset password gagal terkirim, pastikan username atau email Anda benar dan Anda dapat mencobanya lagi minimal 1 jam dari pengiriman awal. Anda login menggunakan face detection setelah mengisi username Anda. Apabila wajah Anda terdeteksi dalam foto yang Anda upload saat pendaftaran. Apabila saat mengupload foto di saat mendaftar pada proses awal belanja atau dari laman pendaftaran atau member area dan muncul tidak terdeteksi wajah di gambar yang Anda pilih, pastikan foto Anda tidak blur dan posisi wajah. Apakah Anda ingin melakukan deteksi ulang atau mengganti foto Anda? Anda dapat klik cancel atau batal untuk melanjutkan proses tanpa deteksi foto. Pastikan Anda mengisi wallet address bukan frasa sandi di kotak isian wallet address. Pastikan Anda hanya memasukkan frasa sandi di wallet Pi ya kawan-kawanku semua. Di bawah ini flowchart alur belanja di Indopinet Mart kawan-kawanku. Waduh, mana tadi kok hilang? Wah, maaf sekali kawan-kawan. Tadi kepencet logo troli ini ya kawan-kawan. Sampai mana kita tadi? Oh. Oke kawan-kawan, ini merupakan flowchart atau alur. Wah, ini nggak bisa diem ya kawan-kawanku. Oke, kita lanjut aja. Kita cek di home ya kawan. Karena tadi ada sebuah informasi yang menarik dari pinetmart.com. Kita tutup aja. Nah, ini kawan-kawan yang paling mengejutkan. Jangan dulu. Indopinet Mart diprakarsai oleh salah satu pionir Pi di Indonesia. Pinet Mart adalah marketplace dari PT Indopinet Mart yang didirikan secara resmi pada hari Jumat 2 Februari 2024 dengan nomor AHUH 0026671 dan AH0111 tahun 2024 serta nomor NPWP 03762990402103 kali serta NIB-nya 13022400199392. Pinet Mart hadir sebagai one stop mart untuk dari aktivitas harian Anda hingga gaya hidup Anda. Silakan berbelanja di Pinet Mart. Dan ini kawan-kawan, untuk kurs Pi hari ini, $1 hari ini atau dari sumber Bank Indonesia yaitu Rp15.500 dan untuk 1 Pi menurut KCV ke dolar itu 314,159 US dollar dan untuk 1 Pi menurut KCV atau Global Consensus Value jika dirupiahkan atau jika dikonversi menjadi rupiah itu berapa ini? 4 triliun ya kawan-kawan. 4.869.464.500 rupiah kawan-kawan. Jadi itu harganya untuk 1 Pi sama dengan 4 triliun kawan-kawan. Oke, di sini ada PT Sinar Deli Nusantara
merupakan pengembang properti perumahan dan salah satu partner dari Indopinet Mart yang hadir untuk menjadi jembatan untuk pioner untuk memiliki hunian dengan fasilitas dan lingkungan hunian yang lengkap. Ini juga ada PT Sultan Masa Depan, merupakan salah satu partner Pinet Mart yang berada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. PT Sultan Masa Depan hadir untuk menjadi jembatan untuk pionir yang berada di Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Simalungun khususnya untuk dapat menjadi tempat pionir untuk berbelanja dan beramal melalui program Pi Donasi. Di sini ada Yayasan Sirul Hikmah. Yayasan Sirul Hikmah merupakan salah satu partner dari Indopinet Mart yang mengkhususkan diri di bidang pendidikan dengan didukung fasilitas pondok pesantren yang madani, islami, dan full wifi untuk seluruh santrinya, serta ditunjang dengan pembayaran yang dikombinasikan antara Picoin dari Pi Network dan rupiah. Membuat Yayasan Sirul Hikmah menjadi pondok pesantren yang modern, yang lengkap dengan sistem laporan pendidikan secara online. Membuat orang tua dari santri yang bersekolah di Yayasan Sirul Hikmah dapat memantau secara online nilai dari anaknya berikut dengan absensinya. Dan untuk yang terakhir ini ada PT Tifa Taurindu Cakrawala Go Picnic. PT Tifa Taurindu Cakrawala Go Picnic merupakan salah satu partner dari Indopinet Mart yang mengkhususkan diri di bidang tour and travel dan membantu Indopinet Mart menjadi marketplace pertama di dunia yang menggunakan sistem pembayaran peer-to-apps atau pembayaran menggunakan Picoin dari pionir ke marketplace yang resmi terdaftar di Pi Network. Oke kawan-kawan, gimana tanggapan kalian mengenai informasi yang saya berikan? Boleh langsung komen di kolom komentar. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang informasi pamit undur diri. Salam petir.